Dari selebrasi pacu jalur yang viral hingga sujud syukur yang hikmat, Alwi Farhan merayakan gelar BWF Super 300 pertamanya dengan cara yang tak terlupakan. Pemirsa, di balik setiap kemenangan besar, selalu ada cerita menarik dari selebrasi sang juara. Dan kali ini, Alwi Farhan, juara baru Macau Open 2025, memberikan kita sebuah pertunjukan perayaan yang tidak akan mudah dilupakan. Ini bukan sekedar selebrasi, tapi sebuah ekspresi kebahagiaan yang meluap-luap. Tepat sekali. Setelah memastikan kemenangannya atas Justin Ho dari Malaysia dengan skor telak 21-15 dan 21-5, Alwi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Momen ketika shuttlecock terakhir jatuh di area permainan lawan menjadi awal dari serangkaian selebrasi yang penuh makna dan gaya. Awalnya, kita melihat senyum lebar yang begitu tulus di wajahnya. Ia kemudian mengacungkan jari telunjuknya ke atas, sebuah gestur klasik yang menandakan nomor 1. Ia berjalan sejenak di areanya sendiri, mungkin mencoba meresapi momen kemenangan bersejarah ini sebelum akhirnya menghampiri dan berjabat tangan dengan Justin Ho, menunjukkan sportivitas yang tinggi. Tapi itu baru permulaan. Alwi kemudian melakukan sesuatu yang selalu dinantikan oleh para penggemar yang hadir langsung di stadion. Ia melemparkan kostum tandingnya ke arah tribun penonton. Sebuah kenang-kenangan yang tak ternilai bagi siapapun yang berhasil mendapatkannya. Ini adalah cara Alwi berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Dan kemudian, datanglah momen yang paling menjadi sorotan. Alwi, sang pemain berusia 20 tahun, menunjukkan bahwa ia juga mengikuti tren yang sedang viral. Ia melakukan selebrasi pacu jalur, sebuah gaya tarian yang terinspirasi dari lomba dayung tradisional. Sebuah perayaan yang kekinian, unik, dan tentunya sangat menghibur. Gaya bocah tari dalam laga dayung pacu jalur itu benar-benar menunjukkan sisi lain dari Alwi Farhan. Di balik kegarangannya di lapangan, ia adalah seorang anak muda yang ceria dan tidak ragu untuk menunjukkan ekspresinya. Selebrasi ini langsung ramai menjadi perbincangan di berbagai media sosial, menunjukkan betapa ikoniknya momen tersebut. Namun, di tengah semua kegembiraan dan selebrasi yang modern itu, Alwi tidak melupakan akarnya. Ia tidak lupa dari mana ia berasal dan kepada siapa ia harus bersyukur. Setelah semua perayaan itu, ia menutupnya dengan sebuah momen yang khusyuk dan penuh makna, yaitu sujud syukur di tengah lapangan. Momen sujud syukur itu benar-benar menyentuh. Ini menunjukkan kerendahan hatinya. Ia sadar bahwa pencapaian luar biasa ini, gelar BWF Super 300 pertamanya, bukanlah semata-mata karena hasil kerja kerasnya sendiri, tetapi juga berkat anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kombinasi antara selebrasi yang meriah dan sujud syukur yang hikmat, ini benar-benar sempurna. Tidak mengherankan jika Alwi begitu emosional dan ekspresif. Gelar Macau Open 2025 ini adalah sebuah pencapaian terbesar dalam karirnya sejauh ini. Sebelumnya, ia memang pernah menjadi juara di turnamen BWF Super 100 Indonesia Masters 2024, namun level Super 300 tentu memiliki gengsi yang jauh lebih tinggi. Jangan lupakan juga prestasinya di level junior dan regional. Ia adalah peraih medali emas SEA Games 2023 dan juga juara kejuaraan dunia junior 2023. Rentetan prestasi ini menunjukkan bahwa Alwi Farhan adalah talenta yang konsisten dan memiliki mental juara yang kuat sejak usia muda. Selebrasi kemenangannya di Macau ini adalah sebuah paket lengkap. Ada kegembiraan, ada gaya, ada rasa terima kasih kepada penggemar, dan yang terpenting, ada rasa syukur kepada Tuhan. Ini adalah cerminan dari seorang juara sejati yang tidak hanya hebat di dalam lapangan, tetapi juga memiliki kepribadian yang luar biasa di luar lapangan. Benar sekali. Momen-momen seperti inilah yang membuat kita semakin bangga menjadi pendukung bulu tangkis Indonesia. Kita tidak hanya merayakan kemenangannya, tetapi juga merayakan karakternya. Selamat sekali lagi untuk Alwi Farhan, semoga selebrasi-selebrasi kemenangan lainnya akan segera menyusul di masa depan. Pebulu tangkis muda Indonesia, Alwi Farhan,
mengukir prestasi gemilang dengan menjuarai Macau Open 2025. Ini adalah gelar BWF Super 300 pertamanya. Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis internasional. Tunggal putra andalan Indonesia, Alwi Farhan, baru saja mengukir sejarah dengan menjuarai Macau Open 2025. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk karirnya. Benar sekali. Dalam partai final yang digelar di Macau East Asian Games Dome pada hari Minggu, 3 Agustus 2025, Alwi tampil perkasa untuk menaklukkan wakil Malaysia Justin Ho. Kemenangan ini bukan hanya sekedar gelar, tapi juga sebuah penegasan dominasi. Pertarungan di game pertama sebenarnya berlangsung cukup menegangkan. Kedua pemain saling kejar-mengejar angka dengan selisih yang sangat tipis. Alwi sempat unggul 11-9 di interval, namun Justin berhasil menyamakan kedudukan menjadi 11-11. Momen krusial terjadi setelah itu, di mana Alwi berhasil merebut 4 poin beruntun dan mengubah skor menjadi 15-11. Sejak saat itu, momentum sepenuhnya menjadi milik Alwi. Ia tidak membiarkan lawannya mengembangkan permainan dan terus melaju hingga mencapai game point 20-14. Sebuah kesalahan dari Justin di depan net akhirnya menyudahi perlawanan di game pertama dengan skor 21-15 untuk Alwi. Memasuki game kedua, dominasi Alwi semakin tidak terbendung. Ia langsung tancap gas dan unggul cepat 3-0, memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Justin. Rally panjang sempat memberikan 1 poin untuk pemain Malaysia, mengubah skor menjadi 3-1, tapi itu seolah hanya menjadi sebuah anomali kecil. Anda benar. Setelah itu, Alwi seolah mengamuk. Ia meraih 8 poin beruntun tanpa balas. Sebuah penampilan yang sangat dominan membuatnya unggul telak 11-1 di interval game kedua. Penonton di stadion benar-benar disuguhi penampilan kelas dunia dari seorang Alwi Farhan. Pemain berusia 20 tahun ini sama sekali tidak mengendurkan serangannya setelah jeda. 2 smash keras yang menjadi andalannya kembali menghasilkan poin tambahan, membuat papan skor menunjukkan 13-1. Justin Ho, yang merupakan pemain peringkat 45 dunia, dibuat benar-benar tak berdaya. Justin terlihat sangat frustrasi dan kesulitan untuk keluar dari tekanan. Di sisi lain, Alwi yang kini menduduki peringkat 25 dunia, bermain dengan sangat nyaman dan penuh percaya diri. Setiap pukulan, setiap penempatan bola, semuanya tampak sempurna. Ia benar-benar mengendalikan jalannya pertandingan. Akhirnya, setelah 54 menit bertarung, Alwi Farhan menyudahi perlawanan Justin Ho di game kedua dengan skor yang sangat telak, 21-5. Ini bukan hanya sebuah kemenangan, ini adalah sebuah pernyataan bahwa Alwi Farhan adalah kekuatan baru yang patut diperhitungkan di kancah bulu tangkis dunia. Selebrasi kemenangannya pun sangat khas. Setelah bersalaman dengan lawan, ia memegang daun telinga kanannya, sebuah gestur yang mungkin memiliki makna tersendiri baginya. Ia juga tidak lupa berbagi kebahagiaan dengan para pendukung Indonesia di tribun dengan melemparkan kaosnya sebelum akhirnya bersujud syukur di tengah lapangan. Kemenangan ini juga memperbaiki rekor pertemuannya dengan Justin Ho menjadi 4-2 untuk keunggulan Alwi. Ini adalah gelar turnamen BWF Super 300 pertama sepanjang karirnya. Dan jangan lupa, Indonesia masih berpeluang menambah gelar dari pasangan ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Betul sekali, sebuah hari yang indah untuk bulu tangkis Indonesia. Kemenangan Alwi Farhan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para pemain lainnya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa. Selamat untuk Alwi Farhan, sang juara baru Macau Open 2025. PBSI berani rombak total 4 pasangan ganda putri sekaligus demi tembus elit dunia dengan strategi mengejutkan. Halo teman-teman pecinta bulu tangkis, kali ini kita punya berita mengejutkan yang bakal bikin kalian terkaget-kaget.
PBSI baru saja melakukan perombakan besar-besaran di sektor ganda putri yang benar-benar di luar dugaan. Wah, pasti ada sesuatu yang menarik nih. Jadi ceritanya gimana? Apa yang membuat PBSI sampai nekat melakukan perombakan total seperti ini? Jadi begini, pengurus pusat PBSI memutuskan untuk merombak habis-habisan 4 pasangan ganda putri utama mereka. Bayangkan, 4 kombinasi baru sekaligus. Ini bukan main-main loh, mereka benar-benar serius ingin tembus ke level elit dunia. 4 pasangan sekaligus, itu kan perubahan yang sangat radikal. Siapa saja sih pasangan baru yang dibentuk? Nah, ini dia yang bikin penasaran. Pasangan pertama, Apriani Rahayu yang kita kenal sebagai juara Olimpiade, akan dipasangkan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti. Kedua, ada Amalia Cahaya Pratiwi yang akan berduet dengan Lani Tria Mayasari. Itu baru 2 pasangan, masih ada 2 lagi kan? Pasti kombinasinya juga tak kalah menarik. Tepat sekali. Pasangan ketiga adalah Rachel Alessia Rose yang akan berpasangan dengan Feby Setianingrum. Dan yang keempat, Febriana Dwi Puji Kusuma akan berduet dengan Melisa Trias Puspitasari. Semua kombinasi ini benar-benar fresh dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Wow, ini perubahan yang sangat berani. Tapi apa yang membuat pelatih Karel Mainaki sampai mengambil keputusan drastis seperti ini? Karel Mainaki menjelaskan bahwa keputusan ini didasari hasil yang selama ini cukup sulit menembus level elit. Sejak ia datang pada bulan April, ia mempelajari setiap individu pemain dan merasa akan lebih hidup bila dipasangkan ulang. Jadi ini bukan keputusan dadakan dong? Pasti ada evaluasi mendalam di balik keputusan ini. Benar banyak. Evaluasi menyeluruh dilakukan sejak Piala Sudirman 2025 hingga rangkaian turnamen besar seperti Super 1000 Indonesia Open. Karel melihat performa pasangan saat latihan maupun saat uji coba internal. Terus bagaimana respons para pemain dengan perubahan ini? Apakah mereka siap dengan tantangan baru? Yang mengejutkan, ternyata hasilnya sangat positif. Sebelum tur Asia, Karel sudah mencoba memasangkan mereka saat latihan. Pola permainannya berubah dan terlihat lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan gimana maksudnya? Ada bukti konkretnya? Ini dia yang bikin takjub. Ketika menghadapi ganda pratama dengan sistem 4, pasangan baru ini justru bisa menang. Sementara pasangan lama kerap kesulitan mengejar. Itu artinya, kombinasi baru ini memang punya potensi besar. Fantastis! Jadi, kapan kita bisa melihat aksi pasangan-pasangan baru ini? 4 kombinasi baru ini dijadwalkan tampil di 2 turnamen penting pada bulan September mendatang. Pertama, di Hong Kong Open 2025 yang merupakan turnamen Super 500, dan kedua, di China Masters 2025 yang levelnya Super 750. Wah, langsung debut di turnamen besar. Ini benar-benar uji coba yang menarik. Karel juga menyebut faktor semangat baru turut mempengaruhi peningkatan performa para pemain. Dengan pasangan baru ini, ia berpikir peluang masuk ke level elit dunia cukup besar dan para pemain juga siap dengan petualangan baru ini. Ini strategi jangka panjang ya? Ada target khusus yang ingin dicapai? Absolutely. Perubahan ini diharapkan dapat membantu Indonesia mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya sebelum pergantian musim. Targetnya, pada tahun 2026, keempat pasangan sudah bisa tampil langsung di turnamen-turnamen level atas tanpa harus melewati babak kualifikasi. Wah, visi yang sangat ambisius. Semoga saja keputusan berani PBSI ini membuahkan hasil yang gemilang dan mengangkat harkat bulu tangkis Indonesia di level dunia. Kita tunggu aksi perdana mereka di September nanti.